Halo, assalamualaikum penari mania. Masih bersama saya di Asik Farm Channel, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tips dan pengalaman bagaimana cara menggacorkan burung paut kenari. Jadi, untuk yang punya paut kenari, simak videonya bagaimana cara menggacorkan paut kenari. Oke teman-teman, simak videonya dan jangan kemana-mana. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama agar kenari paut kita cepat gacor, yaitu yang pertama kita harus pastikan bahwa kenari yang kita pelihara tadi adalah kenari yang jantan ya teman-teman. Untuk membedakan kenari jantan dan betinanya, teman-teman bisa menyimak video saya yang kemarin. Terus untuk langkah yang pertama yaitu setelah memastikan bahwa kenari kita jantan, yaitu kita taruh kenari itu di kandang yang sendiri. Jadi jangan diombyok ya teman-teman. Untuk sangkarnya saya sarankan sangkar ukuran minimal 35x40 teman-teman. Jadi untuk pergerakan kenarinya itu nanti bisa leluasa dan itu bermanfaat untuk pembentukan otot dan tulang kenari tersebut, sehingga perkembangan otot dan tulangnya bisa maksimal. Selain itu, untuk sangkar yang luas dan lebar itu pergerakan kenari kita itu nanti bisa leluasa, sehingga untuk pernafasannya juga lebih bagus, karena pernafasan di sini sangat berpengaruh nantinya terhadap durasi dari kenari kita ya teman-teman. Oke, untuk langkah yang kedua teman-teman yaitu untuk pemilihan pakan dan pemberian EF serta air minum ya teman-teman. Untuk pemberian pakan di sini saya biasa untuk paut kenari itu memakai pakan racian ya, pakan racian yang bisa diberi kemasan tersebut. Ada berbagai macam merek teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai merek apa, itu menurut saya sama aja. Yang penting pakai pakan kemasan dari pabrik itu, karena itu sudah higienis, komposisinya menurut saya sudah bagus. Kemudian untuk EF-nya, untuk paut itu yang pertama sayuran itu saya hanya memakai dua jenis sayuran teman-teman, yaitu sawi sendok atau sawi bakso, itu sama saja. Terus yang kedua jagung manis ya teman-teman. Selain itu saya tidak memakai, karena biasanya teman-teman yang lain itu memakai sawi putih itu. Kalau saya tidak, sawi putih itu menurut saya terlalu banyak kandungan airnya, jadi kurang bagus buat kenari paut ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, EF yang ketiga yaitu telur puyuh ya teman-teman. Untuk telur puyuh itu pemberian EF telur puyuh itu saya kasih setiap minggu itu cuma 2 kali ya teman-teman. Untuk sayurnya itu saya seling 2 hari sekali, kadang daun sawi, kadang jagung manis. Jadi yang penting ada gitu aja teman-teman. Jadi terserah teman-teman mau pakai sawi atau jagung manis itu. Selanjutnya untuk air minum teman-teman. Untuk air minum ini itu harus kita ganti setiap hari ya teman-teman, karena biasanya untuk paut itu air minum itu juga dipakai buat mandi gitu. Jadi setiap kita ganti pakan itu juga setiap hari sekalian kita ganti air minum. Kalau bisa air minum setiap pagi dan sore harus ganti, karena biasanya setiap pagi menjelang siang itu tempat minum itu dipakai mandi untuk kenari kita. Jadi biasanya airnya kotor. Jadi menurut saya, saran saya, pergantian air minum itu pagi dan sore hari. Kemudian langkah yang ketiga teman-teman yaitu perawatannya teman-teman. Perawatan di sini
saya lakukan setiap hari, mulai dari pagi hari. Pagi hari itu setengah 6 itu PAUD harus kita keluarkan, kita embunkan setengah 6 sampai jam setengah 7, itu bagus buat pengembunan ya teman-teman. Selanjutnya untuk penjemuran, untuk PAUD itu jangan dijemur terlalu lama ya teman-teman. Ingat, jangan terlalu lama karena untuk kondisi fisik PAUD itu masih belum stabil, jadi masih belum kuat untuk kena panas yang agak lama. Jadi saya sarankan di sini untuk maksimal penjemuran itu maksimal setengah jam. Kalau tempat saya itu 20 menit, seperempat jam itu sudah cukup teman-teman. Setelah kita lakukan penjemuran, selanjutnya kita pembersihan kandang ya teman-teman. Jadi setiap hari itu kandang harus kita bersihkan. Kalau bisa kita cuci dengan air. Karena apa? Karena kenari itu sangat sensitif terhadap kotorannya sendiri. Jadi untuk alasnya, tangkringannya itu harus kita bersihkan setiap hari ya teman-teman. Kemudian untuk perawatan yang selanjutnya yaitu jangan lupa pengerodongannya teman-teman. Kalau malam itu untuk PAUD kenari itu wajib dikerodong. Karena apa? Karena yang pertama untuk menghangatkan, jadi badan untuk fisik kenari yang masih PAUD itu sangat rentan terhadap hawa dingin, terutama dengan angin malam ya teman-teman. Yang kedua, mencegah dari gigitan nyamuk, karena biasanya penyakit kaki kenari itu diawali dari gigitan nyamuk ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang langkah yang keempat yaitu pemasteran teman-teman. Jadi usahakan kalau ada itu untuk burung PAUD itu ditempel atau didekatkan dengan kenari yang sudah gacor. Kalau tidak ada kenari, jadi burung-burung kecil yang sudah gacor teman-teman. Hal itu untuk merangsang daya ingat dan daya ingat dari kenari tersebut supaya bisa menirukan dari kenari-kenari yang sudah gacor atau burung-burung lain yang sudah gacor. Tapi ingat, jangan didekatkan dengan burung-burung yang besar ya teman-teman. Karena biasanya kalau didekatkan dengan burung yang besar, mental kenari kita akan drop dan susah buat ngeriwek, apalagi buat gacor itu susah teman-teman. Mungkin itu teman-teman tips atau pengalaman dari saya untuk perawatan menggacorkan kenari yang PAUD ya teman-teman. Di tempat saya itu umur kenari 5 bulan itu biasanya sudah ada yang gacor. Perawatannya seperti tadi ya teman-teman. Jadi ada yang 4 bulan mulai gacor, ada yang 5 bulan, dan paling telat itu 6 bulan itu sudah gacor teman-teman. Oke, itu teman-teman tips dan pengalaman yang dapat saya berikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe kalau bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, tulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.